Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak, kepada seluruh kawan-kawan, selamat pagi. Nah, mudahan pada masa pandemi COVID-19 ini kita tetap produktif, walaupun hanya di rumah saja. Eh, Pada pagi ini kita akan bincang-bincang santuy seputar studi agama-agama bersama saya, Muhammad Maulana Iqbal, mahasiswa studi agama-agama angkatan 2018. Dan Bapak sendiri? Nama saya Rahmadi, SAG MPDI, Ketua Prodi Studi Agama-Agama di UIN Antasari Banjarmasin. Wow, luar biasa. Nah, pada hari ini kita akan berbincang santai dengan Ketua Jurusan Studi Agama-Agama secara langsung. Pastinya penjelasan beliau akan membuat kita tercengang-cengang terhadap jurusan studi agama-agama. Oke, apa itu Pak definisi atau pengertian studi agama-agama? Definisi studi agama-agama itu sebenarnya banyak ragamnya ya. Jadi dia tidak statis. Jadi definisinya itu banyak sebenarnya. Dari ilmu perbandingan agama sampai studi agama-agama. Dari sekian definisi itu ya. Kalau saya mengartikannya secara sederhana saja. Studi agama-agama itu adalah kajian ilmiah tentang agama-agama yang ada di dunia dengan menggunakan berbagai pendekatan dan mengkaji berbagai dimensi dari agama-agama itu. Itu definisi yang saya buat ya. Jadi semacam renungan saya lah terhadap sekian definisi yang ada. Tapi tentu semua definisi itu tidak memuaskan ya, karena tidak mewakili satu sama lain. Ya, para pakar pun berbeda-beda tentang itu. Ada yang menekankan aspek yang ini, ada aspek yang itu. Tetapi titik tekan saya adalah studi agama itu adalah studi ilmiah tentang agama. Ya. Nah, yang perlu dicatat itu adalah studi ilmiahnya. Jadi kita harus bedakan studi agama yang ilmiah ini dengan studi agama yang secara normatif. Nah, kalau begini misalnya ya. Kalau dalam pelajaran umum ya, kita kan belajar masyarakat itu pada ilmu sosiologi. Ya, ilmunya sosiologi. Kalau kita belajar tentang manusia dan budayanya, itu biasa kita belajar di antropologi. Nah, kemudian kalau kita belajar tentang jiwa manusia, kita belajarnya di psikologi. Nah, lalu orang-orang Barat ini, karena ini memang asalnya dari Barat yang mencetuskan ini ya, Max Muller 1870 ya. Lalu orang Barat itu ingin mempelajari agama secara ilmiah juga, sebagaimana mereka mempelajari masyarakat dalam ilmu sosiologi, mempelajari masyarakat dalam budaya dalam antropologi, atau mempelajari jiwa manusia dalam ilmu psikologi. Lalu kalau agama itu, kalau secara ilmiah akademis itu nama ilmunya apa ya? Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, sehingga nama dari ilmu ini itu bahkan mungkin sampai belasan namanya ya. Ya, namanya macam-macam jadinya. Gara-gara ingin mencari nama bagaimana kita mengkaji agama secara netral, secara ilmiah, secara objektif. Ya, secara objektif. Lalu memberikan nama dengan itu. Namanya apa? Nah, sementara kalau normatif kan kita belajar dari agama secara wahyu. Nah, di situ bedanya. Jadi kita pelajari ilmu perbandingan agama itu sebenarnya seperti kita belajar sosiologi untuk pelajari masyarakat, seperti kita belajar antropologi dalam mempelajari budaya dan sebagainya dari manusia, atau mempelajari jiwa manusia dari ilmu psikologi. Nah, kita sedang mempelajari agama dari bidang ilmu yang namanya studi agama-agama. Nah, di situ yang membedakannya. Jadi ini seperti ilmu umum tentang agama. Ya, begitu. Tetapi persoalannya begini ya. Jadi ada tarik-menarik antara ilmuwan agama, ya, ilmuwan agama dengan agamawan
dengan agamawan. Jadi ada tarik menarik antara teologi yang berbasis keimanan dan wahyu itu dengan studi agama-agama yang berbasis sains. Nah itu dia. Nah berbasis sains. Nah problem kita misalnya di UIN atau YIN, kita kan UIN itu berbasis Islamic Studies, studi Islam. Lalu di situ ada studi agama-agama. Studi agama-agama ini di bawah studi Islam ataukah enggak atau setara? Nah itu jadi persoalan tuh. Ya seperti itu. Ada lagi Pak? Oh ya, ya ceritanya sih banyak kalau kita teruskan ya. Kan ada 3 yang tarik menarik itu antara filsafat agama, kemudian teologi dan studi agama-agama sebagai sebuah disiplin ilmu ya. Okay. Nah, tarik menariknya itu kalau filsafat agama kan itu bisa netral bisa enggak. Ya. Ya. Kalau teologi itu pasti berpihak dia, enggak netral. Ya, pasti netral. Membela agama yang menjadi pegangan dari orang yang berpikir teologis itu. Itu biasanya seperti itu. Nah, sementara studi agama-agama dimaksudkan sebagai studi yang netral. Ya, studi yang netral. Itu jadi persoalan. Di Indonesia menjadi persoalan sampai Mufti Ali waktu mencetuskan ilmu ini ya, mencetuskan ilmu ini di zaman Mufti Ali tahun 1960-an. Itu kan jadi persoalan nih, definisi yang harus dikemukakan itu apa? Watak dari ilmu perbandingan agama atau studi agama-agama itu seperti apa? Bisakah dia netral? Ya. Sampai-sampai kemudian misalnya Mufti Ali menyebut gini, kita mempelajari agama, studi agama-agama itu atau ilmu perbandingan agama itu dalam rangka menjelaskan kepada kita bahwa inilah titik-titik atau bagian-bagian dari keunggulan Islam. Nah ini kan sebenarnya dari sudut ilmu perbandingan agama di Barat yang dicetuskan di Barat itu agak melenceng itu, ya agak melenceng karena kan di dalam ilmu agama, dalam studi agama-agama itu dikaji secara ilmiah, secara netral dan dianggap sebagai kajian yang sama. Jadi di dalam studi agama-agama tidak ada agama yang direndahkan gitu. Ya, tidak ada agama direndahkan. Tapi kita tidak mengatakan semua agama sama loh ya. Itu bukan kita loh. Itu aneh itu. Kalau semua agama sama kan aneh. Enggak ada. Ngapain kita melakukan perbandingan, melihat perbedaan persamaan? Kalau semua agama ya enggak usah lah dikaji kalau sama. Enggak usah dikaji. Ya. Apa saya terlalu serius nih ya ngomongnya? Santai aja Pak. Ya. Lanjut lah mungkin sejarah studi agama-agama secara umum kemudian masuk ke UIN Pak. Oh ya. Sejarahnya seperti apa Pak dari awal ada ilmu perbandingan agama atau studi agama-agama hingga masuk ke UIN Antasari Banjarmasin? Oh ya. Studi agama-agama di dunia itu dicetuskan pada pertengahan abad ke-19. Ya, jadi kita agak jauh sedikit. Ya. Itu pada tahun 1870 yang dicetuskan oleh Max Muller. Jadi Max Muller ini dianggap sebagai bapak ilmu perbandingan agama di dunia. Ya, Max Muller itu. Karena dialah yang memperkenalkan agama dengan mengkajinya secara bagaimana cara mengkaji agama itu secara ilmiah. Itu yang oleh Max Muller-nya. Max Muller. Kemudian dan itu terus berkembang di barat sana sampai kemudian di Indonesia itu dicetuskan oleh Mufti Ali. Ya, Mufti Ali. Sebenarnya sebelum beliau itu sudah ada kajian-kajian ilmu perbandingan agama itu sudah ada. Ilmu perbandingan agama itu juga sudah ditulis oleh beberapa penulis di Indonesia, misalnya Mahmud Yunus itu sebelum Mufti Ali sudah tulis ilmu perbandingan agama itu sudah nulis. Nah, tetapi
dia menjadi sebuah disiplin ilmu yang dikaji di perguruan tinggi, kemudian menjadi sebuah jurusan atau prodi, itu dicetus oleh A. Mukti Ali. Ya. Beliau mendirikan ini 1961. Muridnya ketika itu cuma 2 orang. 2 orang. Ya, murid awal Mukti Ali itu 2 orang. Nah, dari situlah kemudian berkembang. Memang pada tahap awal ilmu perbandingan agama ini agak sulit ya, ilmunya agak elitis. Ya, karena tuntutannya itu agak berat. Saat itu ya, zaman Mukti Ali itu, karena orang harus menguasai minimal bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya, supaya orang bisa mempelajari teks-teks keagamaan dari berbagai sumber, terutama yang dari dunia Islam dan dunia Barat pada saat itu ya. Nah, kalau di Barat sendiri kan tuntutannya berat lagi, orang harus tak memahami bahasa bahasa Urdu misalnya, kemudian bahasa Persia dan sebagainya, itu berat sebenarnya. Nah, di saat itu ya, di zaman Mukti Ali, kemudian berkembang lagi. Nah, di antara murid-murid Mukti Ali itu yang di IAIN Jogja dulu ya, ada alumni Jogja itu yang kemudian bekerja di Fakultas Usuluddin. Ya, bekerja di Fakultas Usuluddin IAIN Antasari. Nah, murid-murid beliau inilah kemudian yang mencetuskan ini. Di Fakultas Usuluddin sendiri itu kan berdiri asalnya di Amuntai. Ya, berdiri di Amuntai 1964 kalau nggak salah itu berdirinya. Nah, tapi waktu itu ya masih sarjana muda itu ya, belum ya tingkat diploma lah. Belum S1 saat itu. Nah, kemudian pada tahun 1977 dibukalah prodi pertama sekaligus itu ya, bidang prodinya ilmu perbandingan agama itu. Jadi ini sudah S1, bukan lagi sarjana muda, tapi sudah S1. Nah, pada 1977 itu pada 1 Februari keluarlah surat dari Kementerian Agama untuk mendirikan prodi itu. Nah, pada tanggal 7 Februari baru perkuliahannya secara resmi dibuka. Jadi pada tanggal 7 itulah perkuliahan dimulai. Nah, itulah awal dibukanya jurusan ilmu perbandingan agama di IAIN Antasari. Namanya masih IAIN waktu itu. Karena memang di Fakultas Usuluddin itu baru itu yang jurusan pertama dan satu-satunya. Mantap. Ya, dan satu-satunya pada saat itu. Belum ada prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, belum ada API akidah filsafat Islam itu belum ada. Prodi-prodi lain belum ada. Ini adalah prodi tertua dan pertama, satu-satunya. Dan itu cukup lama bertahan dia sebagai satu-satunya itu. Sampai kemudian AD menyusul, APTI menyusul, ya. Sampai kemudian ada psikologi Islam di tempat kita. Nah Pak, kemudian kalau fokus studi agama-agama ini, mata kuliahnya apa-apa aja yang bisa dipelajari? Mungkin ada sahabat-sahabat yang penasaran nih, pelajarannya seperti apa? Kalau secara keseluruhannya, kita sebagai satu prodi yang bernama studi agama-agama ya. Oke. Nah, yang kita pelajari itu sebenarnya banyak. Nah, saya tidak fokus ke studi agama-agama sebagai disiplin ilmu dulu ya, tapi sebagai prodi ya. Sebagai prodi. Ya. Nah, dia sebagai prodi studi agama-agama sebagai prodi itu adalah bagian dari UIN. Nah, basis dari UIN adalah Islamic Studies. Nah, Islamic Studies. Karena itu maka semua prodi yang ada di UIN Antasari itu basisnya itu, berbasis itu, menurut saya ya. Nah, kemudian makanya di prodi kita lalu
diajarkanlah tentang ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu dasar keislaman. Jadi ini adalah basis pertama, ilmu-ilmu keislaman. Kalau kita terjemahkan itu sebagai ilmu-ilmu pengantar studi hadis, pengantar studi Al-Quran, pengantar studi Islam, usul fikih, sejarah peradaban Islam, bahasa Arab dan seterusnya. Itu adalah Islamic Studies-nya. Ya, basis dari Islamic Studies-nya. Nah, kemudian yang kedua, kita baru mempelajari tentang hal-hal yang bersifat keusuludinan. Jadi ini khas. Tadi Islamic Studies itu sifatnya umum ya, Islam secara umum. Nah, sekarang dari sisi keusuludinannya. Nah, kita ini kan prodi ini berada di bawah Fakultas Usuludin. Nah, core dari atau basis dari usuludin itu sebenarnya adalah teologi. Namanya juga usuludin ya. Dasar agama. Nama lain dari ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tauhid. Jadi basis kita sebenarnya di situ. Ya. Kalau misalnya tarbiyah itu pendidikan, dakwah itu dakwah, kemudian syariah itu adalah hukum Islam. Nah, kita usuludin itu sebenarnya teologi. Ilmu kalam, ilmu tauhid, akidah. Jadi yang harus diperkuat dari usuludin itu adalah akidah. Nah, akidah. Nah, tetapi keusuludinan kita ternyata tidak sebatas itu. Nah, di usuludin kita belajar ilmu kalam, belajar ilmu tauhid, belajar aliran-aliran kalam. Nah, ternyata di usuludin itu yang namanya usuludin itu berkembang menjadi pemikiran Islam. Nah, di situ masuklah filsafat Islam, ya, akhlak tasawuf, kemudian jadi berkembang. Dan itu menjadi ciri dari keusuludinan. Ya, ciri keusuludinan itu ada akhlak tasawufnya, ada sufismenya, ada teologinya, ada filsafatnya. Nah, itu. Maka itu kita pelajari semua tuh. Dan nah, ini adalah basis kedua dari prodi kita. Nah, prodi kita. Nah, semua prodi basis 1 dan 2 ini semua prodi pelajarinya. Apa saja prodinya, bahkan psikologi Islam yang banyak belajar ilmu modern itu pun harus belajar itu. Nah, kemudian ternyata kita ini juga berbasis lokal ya. Nah, berbasis lokal. Kelebihan ini Pak, kelebihan. Ya, ini semacam ciri khas kita juga. Ya, berbasis lokal. Walaupun sebenarnya sudah lama sih itu diterapkan, tapi jargonnya kan baru sekarang ketika jadi UIN. Ya, jargonnya. Nah, usuludin sudah lama menerapkan itu, yang berbasis lokal itu. Nah, lalu kita dulu mata kuliah kita ada tentang kepercayaan masyarakat Banjar. Ya, dulu itu ya. Itu jadi mata kuliah yang dipelajari semua, tapi sekarang kayaknya itu hanya menjadi ciri khas ilmu perbandingan studi agama-agama dan API. Nah, API itu sebenarnya masuk basis kedua. Jadi belum masuk ke prodi sebenarnya itu, belum masuk ke prodi. Itu masih keusuludinan, kefakultasan. Ya, jadi ilmu-ilmu ciri khas fakultas. Nah barulah masuk ke basis ketiga. Nah, inilah yang disebut studi agama-agama dalam arti disiplin ilmu. Nah, apa saja cabangnya studi agama-agama itu? Nah, kalau dulu ilmu perbandingan itu seperti nama dari sebuah ilmu utama. Nah, kalau namanya studi agama-agama, maka ilmu perbandingan agama itu adalah salah satu dari disiplin ilmu studi agama-agama. Jadi, nah, ada beberapa ya ilmu bantu yang perlu kita pelajari di situ. Yang pertama, ilmu perbandingan agama sebagai basis utama. Yang kedua adalah sejarah agama-agama. Sejarah agama-agama itu juga menjadi bagian penting dari studi agama-agama. Nah, baru ilmu-ilmu bantunya, misalnya antropologi agama, sosiologi agama, psikologi agama, sosiologi agama, filsafat agama. Nah, itu adalah ilmu-ilmu bantunya semua yang menjadi bagian basis kuat dari prodi kita, dari studi agama-agama itu. Nah, ini kan jadi ini basis ketiga nih ya. Nah, basis ketiga. Nah, tetapi ilmu studi agama-agama itu tidak hanya berbasis kepada hal-hal yang bersifat teoritik ya. Nah, kita juga mencoba
mengaplikasikannya dalam bentuk yang apa tuh ya, yang operasional, yang praktikal. Nah, makanya dimunculkanlah penyuluhan agama, metodologi pembelajaran agama, ya itu dimunculkan juga. Nah, untuk bagian pengembangan ada metodologi penelitian, ada metode penelitian agama, itu juga untuk bagian pengembangan. Ilmu lain yang cukup penting juga adalah mediasi dan resolusi konflik. Mediasi dan resolusi konflik ini untuk menciptakan kita supaya sarjana-sarjana Fakultas Usuluddin di Prodi Studi Agama-Agama itu memiliki kemampuan menganalisis gejala keagamaan secara empirik dan mampu untuk memediasi setiap konflik berbasis agama, ya. Nah, itu yang dilakukan oleh kita. Nah, itu basis ketiga kita itu. Nah, itu baru basis ketiga. Jadi Islamic Studies, pengantar studi keislaman, kemudian keusuludinan, kemudian ketiga studi agama-agama, basis keilmuan studi agama-agama. Berikutnya yang keempat ini adalah keterampilan. Nah, yang keterampilan ini terkait misalnya jurnalisme, ya, kewirausahaan. Nah, itu yang dikembangkan juga. Ya, praktikum misalnya, dakwah praktis. Nah, itu semua adalah basis keempat. Jadi ada 4 basis keilmuan kita sebenarnya di Usuluddin itu, di prodi studi agama-agama itu ya sebagai prodi ya, bukan sebagai disiplin ilmu. Nah, sebagai prodi dia begitu. Nah, yang kelima itu ini sebenarnya bagian penting juga, bagian utama adalah bagian dari nilai-nilai kebangsaan. Nilai kebangsaan. Walaupun ini saya menyebutnya nomor 5 ya, bukan berarti dia tidak penting ya. Tapi ini bagian integral ya dari keislaman dan keindonesiaan kita. Nah, makanya di situ ada Pancasila, ada kewarganegaraan, gitu ya. Ya, itu adalah basis kebangsaan kita. Ya, jadi ilmu-ilmu yang berbasis kebangsaan. Jadi ya sebenarnya kita paket lengkap lah sebenarnya gitu ya. Ini kan banyak nih mahasiswa studi agama-agama atau siswa SMA dan SMK atau MA yang sedang bingung untuk memilih jurusan studi agama-agama, yang berpikir ke depannya, oh aku kalau di studi agama-agama aku bisanya kerja apa? Lulusnya aku jadi apa? Nah, mungkin apa Pak nih peluang lulusan studi agama-agama? Ya. Peluang studi agama-agama itu sebenarnya basis tempat kerjanya itu sebenarnya Kementerian Agama. Itu basisnya. Ya. Nah, di Kementerian Agama dia bisa menjadi tenaga administrasi misalnya. Tapi yang kita tekankan di studi agama-agama itu adalah bagaimana studi agama-agama itu pertama menjadi analis keagamaan. Nah, tahun kemarin itu ada jabatan itu ada di formasi CPNS. Nah, analis keagamaan itu adalah bidang kita sebenarnya, bidangnya. Walaupun prodi di luar kita boleh juga ikut di situ. Nah, itu yang pertama, analis bidang keagamaan. Sekarang itu sangat penting itu, sebenarnya ya, sangat penting. Bidang analis keagamaan ini karena wacana-wacana keagamaan, persoalan-persoalan keagamaan, konflik keagamaan, ya itu sekarang sangat berkembang di tempat kita. Nah, hanya saja sayangnya gini ya, pemerintah kayaknya kurang menyadari pentingnya alumni studi agama-agama ini. Padahal bidang ini adalah milik atau bidang utama dari studi agama-agama. Seharusnya kitalah yang menjadi sasaran utama dari perekrutan itu satu sayangnya. Nah, sayangnya itu ya. Nah, yang kedua, ini kekurangan kita lagi. Ini kan banyak isu keagamaan yang berkembang di Indonesia, bahkan di dunia. Tapi kita ini jarang bersuara ya. Kita tidak memiliki pengamat selain Pak Mujib nih ya. Kurang memiliki pengamat
yang mampu berbicara di forum-forum ya internasional dan nasional itu. Yang banyak berbicara justru dari prodi lain atau alumni-alumni fakultas yang lain. Seharusnya itu adalah pekerjaan kita. Kalau ada konflik, kita lah yang bicara. Isu terorisme, kita lah yang bicara. Tentang radikalisme, kita lah yang bicara. Kenapa? Karena itu bidang kita. Nah, kita jarang itu. Menulis juga tidak banyak misalnya. Nah, itu kelemahan kita. Sehingga kurang terekspos keluar. Kalau pengamat-pengamat misalnya yang banyak berbicara di televisi, itu malah bukan dari SAA. Nah, itu posisi kita yang perlu diperbaiki. Nah, itu analisis ya. Yang kedua adalah penyuluh agama. Nah, ini juga adalah tenaga fungsional di Kementerian Agama. Hanya memang itu tadi titik lemahnya profesi penyuluh agama itu juga bisa diambil oleh prodi lain. Nah, selain prodi kita. Nah, kita di situ, itu yang kedua. Ada saja alumni kita yang jadi penyuluh agama itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang unik ya dari jurusan ini ya, ada prodi ini ya. Banyak dari alumni kita itu yang jadi guru. Entah dari berbagai jalur seperti apa, itu ya takdirnya ya. Ada ya, banyak yang jadi guru. Entah di guru swasta maupun di guru negeri. Nah, kita ini agak beruntung beberapa tahun ini ya. Studi agama-agama itu bisa menjadi guru akidah akhlak ya di sekolah-sekolah. Nah, itu keberuntungan kita. Bahkan sudah ada alumni kita yang jadi guru seperti itu. Nah, cuma ini persoalannya adalah persaingannya, kompetisi. Mau menjadi guru itu, kita akan bersaing dengan fakultas pendidikan dan keguruan. Jadi SAA itu sebenarnya bisa, tinggal kemampuan berkompetisinya aja lagi. Banyak sebenarnya posisi yang bisa kita ambil, tetapi pertanyaannya begini, kita sebagai mahasiswa dan sebagai alumni SAA sanggup enggak berkompetisi? Karena prodi itu tidak menyediakan setelah kamu lulus ini loh pekerjaan kamu ambil nih, kamu langsung dapat, enggak. Kita harus kompetisi dulu. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya di situ. Jadi sebenarnya kalau kita mampu berkompetisi, apapun prodinya, favorit atau tidak favorit, itu bisa kita ambil. Banyak juga orang yang berada di fakultas dan prodi favorit itu tidak dapat pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Kenapa? Karena dia tidak mampu berkompetisi. Jadi bukan soal prodinya apa ya, bukan itu. Kita ini yang sekolah ini, yang kuliah ini, sanggup nggak membangun dirinya itu menjadi orang yang unggul dan mampu berkompetisi, mampu bersaing dengan alumni yang ribuan bahkan jutaan orang itu. Coba. Jadi kalau kita kuliahnya seenak EDB misalnya, semau-maunya, kemudian lulus ala kadarnya, lalu menghadapi dunia persaingan yang begitu ketat, jangan salahkan prodinya. Ya, jangan salahkan prodinya. Nah, jadi salah satunya adalah menjadi guru itu jadi tantangan kita. Alhamdulillah kita bisa loh. 2 orang alumni kita langsung berhasil. Artinya apa? Kita bisa bersaing loh, walaupun dengan mereka yang secara khusus dididik di bidang itu. Nah, ini uniknya ya, SAA itu ya. Uniknya itu. Nah, kemudian di bidang lainnya sebenarnya sekarang ini dunia kerja itu berkembang luas. Kadang mereka tidak lagi memperhatikan prodinya apa. Ya. Ya, yang dilihat prodinya apa tidak lagi dilihat. Ya, walaupun misalnya yang pertama dulu ya, selain yang tidak melihat prodinya itu, misalnya BIN, ya, Badan Intelijen Negara, itu kadang merekrut SAA untuk mengatasi persoalan-persoalan keagamaan, misalnya tentang terorisme. Ya, itu direkrut kita. Nah, walaupun di formasinya di kita belum ada, tapi di tempat lain ada. Ya, di tempat lain ada. Itu misalnya. Mungkin nanti di kepolisian. Ya, karena kepolisian kan sering menghadapi persoalan ini. Persoalan tentang isu-isu radikalisme, terorisme dan sebagainya. Mungkin SAA bisa direkrut.
Nah, selama ini yang diambil misalnya dari prodi lain itu ada. Ya, prodi itu ada. Nah, mudah-mudahan kita juga nanti dapat jatah itu. Nah, tapi itu kan masih ada kaitannya dengan keilmuan kita. Nah, sekarang yang lepas ini, misalnya alumni kita bekerja di bank, nggak ada hubungannya dengan prodinya, nggak ada hubungannya. Ya, bekerja di pemerintahan administrasi negara, nggak ada hubungannya. Nah, persoalannya apa sih? Ya, ternyata dalam seleksi itu orang kadang tidak lagi melihat keilmuannya apa, karena orang melihat ini sarjana mampu bekerja, cepat beradaptasi. Sarjana itu adalah orang yang cepat belajar. Jadi di training 1 minggu, setengah bulan dia langsung bisa. Apalagi pekerjaannya cuma hal-hal yang teknis. Ya, itu bisa. Apalagi sarjana nih, otaknya pinter, ya kan? Nah, jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang orang tidak melihat itu. Jadi jangan heran misalnya ya, kalau kita kuliah, pekerjaannya itu berbeda dengan prodi basis keilmuannya. Itu hal yang wajar di dunia sekarang. Ya, itu banyak terjadi. Orang-orang yang sukses justru bukan di bidangnya. Tetapi yang kalau prodi kita ya maunya itu sesuai dengan keilmuannya itu. Ya, harus sesuai dengan itu. Ya, ada yang jadi anggota DPR misalnya. Kita kan tidak menyuruh mereka masuk. Keilmuan kita kan tidak ke sana, ya. Ya, tidak ke situ keilmuan kita. Ya. Ya, tetapi seiring waktu mereka bisa masuk di bidang-bidang itu dengan proses alamiah yang mereka hadapi. Jadi memang profesi itu ada yang lurus, setelah lulus sukses kuliah langsung bekerja itu ada, tapi ada yang zigzag. Nah, yang zigzag ini kadang jadi berbagai macam profesi dulu dia yang dia jalani. Macam-macam dulu profesinya, zigzag sana sini, jadi pedagang, jadi petani, jadi ini. Akhirnya nanti dia ketemu satu profesi yang dia mapan di situ. Jadi ada dua itu polanya. Jadi ada yang lurus. Kalau saya alhamdulillah lurus ya. Artinya setelah lulus jadi sarjana langsung jadi pegawai negeri sesuai dengan keinginan, itu lurus. Nah, tapi ada yang zigzag itu. Coba nanti Anda melihat orang-orang pengalaman orang bekerja itu banyak. Ada yang zigzag, ada yang lurus dan sebagainya. Ya itulah romantikanya ya. Nah, kita SAA itu sebenarnya harus bisa memanfaatkan semua peluang itu. Baik peluang yang sudah disediakan untuk kita seperti analis keagamaan, penyuluh keagamaan, jadi guru, jadi dosen. Itu harus kita ambil. Nah, lalu ada peluang yang lain juga, peluang yang kedua. Yang menjadi apa saja itu. Yang menjadi apa saja. Tinggal kita menyiapkan diri kita menjadi orang yang unggul. Ya, unggul itu artinya mampu berkompetisi dalam bidang apa saja. Mungkin di luar bidang kita mampu juga dengan kemampuan kita untuk belajar cepat, kemampuan kita untuk cepat beradaptasi. Ya, itu menjadi orang yang unggul. Yang kedua, jangan lupa ini jargon UIN ini, berakhlak itu. Karena orang sekarang melihat potensi pekerjanya tidak hanya dari sisi keunggulan itu, tetapi ada satu lagi keilmuan maksud saya, atau keterampilan tertentu yang kedua ini juga penting. Itu adalah kepribadian, integritas. Orang akan cepat memilih pekerja yang jujur dibanding pekerja yang suka menipu misalnya. Nah, orang-orang UIN itu kan diajarin agama. Nah, orang-orang UIN itu punya integritas. Dia berbasis akhlak loh. Kita ini berbasis akhlak. Maka dari sinilah kita membangun kepribadian itu. Nanti orang akan lirik. Oh, ini dia orang bagus nih, orang jujur. Kurang terampil gampang. Ya, kurang terampil itu gampang. Dilatih aja sudah bisa. Tapi kalau nggak jujur, kepribadian itu lama bentuknya. Kalau sudah salah, wah itu susah perbaikinya. Pinter tapi nggak jujur itu berbahaya sekali. Daripada orang bodoh. Ya, daripada orang bodoh tapi nggak jujur. Orang bodoh nggak jujur tuh gampang diketahui tidak jujurannya. Tapi kalau orang pinter nggak jujur gawat, itu susah. Nah, perusahaan kemudian tempat-tempat bekerja akan melihat aspek keunggulan kepribadian itu. Ya, jadi inilah yang kita bangun selama kuliah.
Jadi kuliah itu membangun integritas kepribadian, kemudian membangun kemampuan analitik. Jadi orang yang mampu cepat belajar di bidang apa saja. Itu yang harus kita bangun. Makanya rajin belajar itu di situ. Kita belajar teori macam-macam tuh di situ. Kita memiliki kemampuan analitik, membaca situasi, mampu cepat beradaptasi. Nah, cepat belajar. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan cepat dapat pekerjaan apa saja yang halal, yang baik itu ya. Itu yang penting sebenarnya. Walaupun kita berada di prodi yang favorit sekalipun, kalau itu tidak kita miliki ya susah juga. Banyak saja tuh di prodi-prodi yang saya kan termasuk kuliah di prodi favorit ya. Saya di Fakultas Tarbiyah. Prodi pendidikan agama Islam. Itu saya tuh prodi favorit itu. Tapi apakah semuanya terserap dalam dunia kerja? Enggak. Paling 50% dari situ. Sisanya itu tadi yang saya sebut tadi adalah mereka yang bekerja di luar bidangnya. Sukses nggak? Sukses juga. Sukses juga. Ya bahkan mungkin lebih sukses dari sisi finansial dari yang lurus seperti saya ini. Ya. Jadi kita jangan batasi itu. Jangan terlalu membatasi. Wah, kalau prodi ini gawat nih hidup. Enggak ada persoalan seperti itu. Ini sangat terkait dengan persoalan kemampuan kita membangun diri. Yang kedua, yang paling penting lagi selain itu ya, itu adalah doa-doa kita. Karena rajin-rajin berdoa, punya husnuzan kepada Allah, sehingga kita akan diberi profesi yang terbaik. Ya, yang begitu. Apalagi ini Win harus begitu. Jadi dalam doa-doanya itu ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik. Nanti kalau tidak sesuai prodinya, jangan-jangan itu adalah doa yang diijabah Allah. Jangan diartikan sebagai sesuatu yang negatif. Apalagi kemudian menyerang prodi. Wah, kamu jadi ini loh, bukan jadi itu loh. Tidak sesuai prodi loh. Enggak. Jangan-jangan karena kalian kuliah di SAA lalu berdoa, lalu dapat, tapi ijabahnya itu pada aspek yang lain. Itu bisa saja terjadi. Mungkin ini yang terakhir, Pak. Mungkin testimoni yang dapat Bapak berikan kepada calon-calon mahasiswa baru nih. Untuk mahasiswa, calon mahasiswa ya, mencari prodi lah, prodi yang mana, jangan khawatir, jangan ragu untuk masuk ke prodi apapun yang menjadi pilihan, ya, jangan ragu. Kemudian termasuk masuk ke prodi SAA, ya jangan ragu masuk ke prodi SAA, ya, karena bisa saja kita memasuki wilayah yang mungkin ini misterius, tetapi ternyata itu adalah tempat cahaya. Ya. Bisa saja bahwa kita merasa ini jalan yang salah, tetapi ternyata jalan yang benar. Itu bisa terjadi. Jadi jangan ragu masuk di prodi manapun di UIN itu, termasuk prodi SAA. Jangan pernah. Ya, karena di semua prodi ada orang suksesnya dan ada juga orang yang gagalnya. Itu sama, semua prodi dimanapun sama saja. Ya, tetapi nah di SAA itu, kalaupun memilih SAA ya, nah SAA itu adalah tempat membina orang-orang yang memiliki keunggulan dalam bidang pengetahuan keagamaan yang luas, termasuk fenomena keagamaan di luar agama kita sendiri. Kemudian adalah orang-orang yang memiliki komitmen untuk menjaga kerukunan, menjaga harmoni, menciptakan perdamaian, menjaga kedamaian, mengutamakan persatuan. Itu adalah moralitas SAA. Nah, kalau yang tertarik dengan moralitas semacam itu, masuklah ke SAA. Susah mendapatkannya di lain, ya susah mendapatkannya di lain. Karena SAA komitmennya di situ, ya. Kalau mahasiswa SAA tidak komitmen ke situ, wah itu dipertanyakan ke SAA-nya itu ya. Jadi tugas kita itu sangat penting ya, menjaga kedamaian, harmoni dan sebagainya, itu sangat penting. Itu modal penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa kerukunan, kedamaian, itu sulit membangun negara. Coba bayangkan kalau negara itu konflik terus,
seperti Afghanistan misalnya, Suriah sekarang itu gimana? Enak enggak hidup di negara yang kacau balau penuh konflik? Enggak enak. Nah tugas SA itu menjaga itu, ya menjaga kedamaian itu, kerukunan itu, supaya kita hidup nyaman, hidup bebas di sini, tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, ya dari adanya konflik. Kita kan sekarang merasa damai, merasa tenang, kenapa tidak ada konflik. Nah itu moralitas SAA itu di situ. Nah kalau tertarik tentang moralitas semacam itu, masuklah ke SAA. SAA akan ajarin, ya ajarin. Nah nanti mahasiswa SAA yang ada sekarang itu tolong diberi contoh tuh ya. Ya, jangan mahasiswa yang ada sekarang justru beri contoh yang gak bagus, nanti berkelahi sama misalnya, tidak bisa menyelesaikan konflik sendiri. Kan katanya belajar mediasi, dan resolusi konflik, malah mereka tidak bisa menyelesaikan konflik sendiri. Ya itu moralitas kita, itu yang kita jaga. Makanya kalau nanti jadi ulama kan kita ada PKU. Kalau jadi ulama adalah ulama yang mengutamakan persatuan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu mentalitas kita. Ya menjaga kerukunan, adab interaksi dengan umat beragama yang lain. Itu ada adab-adab kita, itu bagian dari akhlak kita. Nah itu yang kita bangun. Ya nanti dengan adab dan etika semacam itu, mudah-mudahan nanti kita mudah bekerja. Karena kan di dunia kerja itu kadang kita bertemu dengan berbagai macam agama juga. Ya, di perusahaan itu kadang tidak satu agama, di kantor tidak satu agama. Itu bisa saja terjadi. Nah, karena kita sudah punya modal moralitas, komitmen keagamaan dan adab keagamaan seperti itu, maka kita mudah bekerja dimanapun, walaupun nanti bertemu satu ruang kerja dengan orang-orang yang berbeda agama. Nah, itu udah jadi mudah kita, karena kita sudah punya ilmunya, punya pengetahuannya. Ya, saya kira malah misalnya kita bekerja di Departemen Dalam Negeri misalnya, itu mudah kita, karena kan dari sisi keragaman budaya dan agama itu sudah kita pelajari semua. Kita adalah orang mudah beradaptasi dengan keragaman itu. Ya, nah itu kelebihan kita. Nah kalau siapapun yang tertarik dengan bidang itu silahkan masuk SA. Gak ada yang di lain tuh, kita. itu milik kita. Nah baiklah kawan-kawan, sampai di penghujung podcast kita pada hari ini. Nah bagi kawan-kawan yang bingung memilih jurusan dan masih ragu untuk memasuki jurusan studi agama-agama, masuk saja. Insya Allah ini adalah jalan yang benar. Mengingat Indonesia itu beragam suku, bangsa, dan budaya, maka studi agama-agama menjadi jalan yang paling pas untuk kita mengatasi kerukunan di Indonesia. Baiklah, mungkin ini saja dari saya, dan terima kasih kepada Ketua Jurusan Studi Agama-agama Bapak Rahmadi SAG MPDI yang telah meluangkan waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.